boleh jadi sesuai atau bertentangan dengan realitas. Nah, ini kecerdikan Freud. Jadi yang namanya ilusi itu bisa aja benar-benar ilusi, tidak ada realitasnya. Tapi bisa saja ilusi agama itu justru yang benar, itulah yang realitas. Jadi Freud menyerukan tinggalkan dogmatisme agama. Tapi sebenarnya sama saja, Freud juga tinggalkan dogmatisme sains. Jadi kalau sains itu dogmatis, dua-duanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan. Agama dan sainisme. Oke, Bang Nafik, sebelum lanjut ya, perlu kayaknya disampaikan juga mengapa Freud itu menggunakan metafor Bapa untuk Tuhan itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, selamat berjumpa kembali pada kajian kita, kajian futuristik pemikiran Kang Jalal dengan channel kita masih Mishkat TV. Hari ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita buku Psikologi Agama. Tapi kita sekarang masuk ke bagian akhir dari buku kita, yaitu bab 5 Psikologi Pro Agama, tetapi dengan menukik langsung kepada Freud ya, insyaallah bersama guru kita Paman Apik. Apa kabar Paman Apik? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya, insyaallah. Alhamdulillah, semangat selalu semangat begitu ya, kayak gitu. Ngapain saja sekarang aktivitasnya selain membaca buku? Membaca buku, menulis buku, membuat materi, dan hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari. Olahraga, nyangkul juga. Oke. Apakah ada kehidupan yang mirip-mirip Freud misalkan? Freud ya, iya mirip-mirip ini Ustaz, bener. Freud itu kan salah satu tema pentingnya adalah tak sadar. Tak sadar, jadi ada ya aspek seperti itu. Ada aspek misteri, ada aspek tanda tanya. Jadi semakin kita mengkaji kehidupan, semakin memunculkan banyak tanda tanya. Mantap, luar biasa. Paman Apik barangkali bisa di-spill dulu sedikit terkait dengan sekilas Freud yang kemudian menukik pada persoalan psikologi agama dan hal-hal yang misalkan apa sih yang membedakan beliau dari yang lainnya itu. Ya, betul. Kita akan fokus Freud ya kali ini. Okay. Freud ya, Sigmund Freud ya tulisannya. Freud atau Freud silahkan saja. Ya. Memang Freud ini mempunyai mimpi besar bahwa psikologi itu haruslah sekuat sains ilmiah. Ilmiah. Ya, okay. Jadi kalau sebelumnya psikologi itu kan semacam-macam metafisika gitu ya. Nah, jadi Freud berhasil membawa psikologi itu menjadi sekuat ilmiah. Okay. Dan yang kedua, nah Freud memang berhasil memunculkan kekuatan bawah sadar itu. Kekuatan bawah sadar. Nah, bawah sadar itu menjadi kekuatan psikologi yang juga akhirnya menembus kepada agama. Nah, Freud muda itu dianggap sebagai pemikir yang memusuhi agama. Tetapi kita akan lihat di kita kali ini, di podcast kali ini dan podcast berikutnya barangkali, bahwa Freud dewasa itu ternyata sangat dekat dengan agama. Sangat dekat dengan agama. Bahkan bisa kita bilang spiritualis. Jadi ada proses, ada perubahan ya, perubahan dari muda ke masa dewasa itu. Ya, kalau yang muda itu memang dipengaruhi sama apa? Kelinga beliau misalkan pemikirannya tanda petik ya sedikit nyerang agama ya. Sedikit nyerang agama. Pemikiran Freud ini kan menarik karena dia dekat-dekat dengan fenomenologi. Fenomenologi. Okay. Jadi memang melihat realitas, melihat kesadaran itu yang hadir pada manusia secara konkret. Nah, jadi dia mengkaji itu ya fenomenologi dari gurunya dan dari berbagai macam pandangan. Nah, sehingga sesuatu yang tidak kelihatan itu seakan-akan akan ditolak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang batin itu seakan-akan ditolak. Nah, sehingga Freud muda itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Kehidupan sehari-hari. Jadi agak materialis, tapi dia tahu ada yang bawah sadar, yang tak sadar itu. Yang tak sadar itu yang kemudian baru di usia 60 tahun, usia 70 tahun barulah Freud nanti merumuskan tentang spiritualitas itu. Betul, spiritualitas ada ya, ada dimensi itunya gitu. Oke. Ada pernyataan yang cukup menghentak dari Freud itu, misalkan bahwa agama adalah ilusi. Ya. Oke ya. Mengapa dan apa sih sepertinya yang dimaksudkan dengan itu? Apakah memang betul-betul beliau masa muda itu memang sudah tidak nyaman dengan agama gitu ya? Tapi kemudian tadi juga disebutkan ternyata di masa akhir dia adalah spiritualis juga gitu ya. Agamis juga ya, betul. Jadi maksudnya apa sebetulnya? Nah, ini dalam buku Prof Jalal ini memang disebutkan ya, agama itu sebagai doktrin
Ilusi, oke. Dan itu ada keinginan bawah sadar. Nah ini kita bisa mengutip dari beberapa tulisan Prof. Jalal ya, di sini benar. Agama sebagai ilusi. Ini menurut Freud ya, dalam bukunya Prof. Jalal. Boleh jadi sesuai atau bertentangan dengan realitas. Nah ini kecerdikan Freud. Jadi yang namanya ilusi itu bisa aja benar-benar ilusi, tidak ada realitasnya. Tapi bisa saja ilusi agama itu justru yang benar, itulah yang realitas. Jadi misalnya gini, kita kan banyak orang nggak bisa bangun pagi. Oke. Karena apa? Karena dia nggak mewajibkan sholat subuh, misalnya. Nggak mewajibkan tahajud. Kan Benar. Tapi orang yang mewajibkan tahajud, yang merasa wajib sholat subuh, ternyata sebelum subuh udah bangun. Betul. Itu kan ilusi. Iya. Kata Freud itu ilusi, tapi ilusi itu bisa yang nyata. Justru yang benar malah gitu. Kita harus punya cita-cita sholat subuh biar bisa bangun pagi. Nah, gitu. Aktivitas yang dibangun berdasarkan pikiran kita. Oke. Kemudian yang kita ada seruan dari Freud itu misalkan untuk meninggalkan agama dan ajarannya yang dogmatis dan mengganti dengan akal dan sains. Jadi ini masih muda ya, masih muda ya, bahwa ada ajakan untuk meninggalkan agama dan berganti dengan akal dan sains itu. Artinya tetap bahwa agama pada masa muda itu sesuatu yang tanda petik ditakuti sama Freud ya. Dan betul. Mungkin pada era bagaimana rasionalisme dan sains itu sedang muncul jadi otoritas ya gitu. Betul. Gimana itu? Betul. Ini menurut saya Freud benar bahwa agama yang dogmatis itu perlu ditinggalkan. Oke. Dogmatisme itu perlu ditinggalkan. Tapi bukan dogma ya. Bukan dogma. Bukan dogma yang harus ditinggalkan. Bukan doktrin yang harus ditinggalkan, bukan. Tapi dogmatisme. Oke. Itu benar. Jadi Freud menyerukan tinggalkan dogmatisme agama. Tapi sebenarnya sama saja. Freud juga tinggalkan dogmatisme sains. Jadi kalau sains itu dogmatis, dua-duanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan. Agama dan sainisme dan dogmatisme apapun itu. Dogmatisme itu adalah sikap menganggap sesuatu yang benar sudah pasti benar, begini aja gitu. Sementara kalau dogma agama, doktrin agama yang tadi dianggap ilusi, itu adalah sesuatu yang bisa nyata, yang benar, tapi untuk memahaminya kita butuh praktek. Nah, kita butuh ibadah misalkan ya. Kita butuh menjalaninya. Nah, itu dogma. Jadi dogma itu bisa benar, bisa bagus seperti ilusi tadi. Nah, sehingga Freud ini membedakan dua, Ustadz. Ada kebutuhan primer yang disebut proses berpikir primer. Yaitu ketika kita ingin sesuatu itu kita penuhi. Misalkan kalau tadi pengen sholat subuh. Oh, itu dipenuhi. Itu pengen memenuhi. Itu primer. Dan itu bisa bagus kan sehingga saya bangun pagi. Nah, kalau yang sekunder apa? Yang sekunder itu kebutuhan yang menyesuaikan nanti dengan realitas. Jadi ketika saya bangun subuh, misalkan jam 4 atau misalnya jam 5 atau jam 3 dini hari, menyesuaikan. Oh, ini masih gelap. Oh, berarti saya bangunnya harus nyalakan lampu dulu. Lihat realitas. Oh, kemudian mau wudhu pakai air dingin atau air hangat. Nah, itu sekunder. Jadi sesuai dengan realitas itu sekunder. Dan kita memerlukan dua-duanya. Kebutuhan berpikir proses primer tadi, yaitu kita menciptakan bahwa saya butuh sholat subuh sehingga bangun pagi dan sehat. Dan kemudian sekundernya, bagaimana menjalankan itu sesuai dengan realitas. Mantap, luar biasa. Ini masih terkait dengan sains kayaknya. Satu di antara pokok pikiran dari Freud itu bahwa kebutuhan akan perlindungan adalah motif di belakang semua upaya untuk mengubah kekuatan alam menjadi Tuhan. Ini dikutip di buku ini di halaman 178. Mengikuti Bapak, jadi menjadi ditarik ke wilayah ketuhanan, menjadi Tuhan itu ya, untuk mengubah kekuatan alam menjadi Tuhan, begitu ya, kayak gitu. Ini maksudnya apa ya? Kalau misalkan jadi ada upaya meninggalkan seperti ini yang tadi itu, atau bagaimana? Jadi kan Freud itu di zaman Freud kan orang-orang banyak yang mulai ada ateis beberapa ilmuwan gitu ya. Tapi ilmuwan yang lain malah makin taat agama gitu ya. Yang ateis itu kan meninggalkan Tuhan Bapa. Mereka nggak percaya. Nah, menurut Freud, mereka yang meninggalkan Tuhan Bapa itu nggak berhasil meninggalkan Tuhan Bapa. Nggak berhasil. Karena manusia secara umum menurut analisis Freud itu yang dimaksud Tuhan selain Tuhan Bapa itu sendiri, alam semesta ini menjadi manifestasi dari Tuhan Bapa. Jadi misalkan hujan deras,
Kan kita nggak bisa ngatasi hujan deras nih. Misalkan di Bandung kadang-kadang ada banjir, ada longsor gitu. Nah, itu maka itu adalah manifestasi Tuhan. Itu adalah Tuhan Bapa yang sudah menampilkan bentuk hujan deras atau badai. Nah, sehingga kita harus menyikapi dengan badai, dengan banjir itu harus dengan baik karena itu adalah manifestasi Tuhan. Jadi menurut Freud, meskipun orang-orang itu berkuar-kuar meninggalkan Tuhan Bapa, nggak bisa karena kita di mana-mana menyadari bahwa Bapa itu selalu hadir. Oke, Bang Apik, sebelum lanjut ya, perlu kayaknya disampaikan juga mengapa Freud itu menggunakan metafor Bapa untuk Tuhan itu. Nah, artinya kan kalau Bapak biasanya melindungi anak ya, itu perlu sedikit begitu. Tepat seperti itu. Memang bagi Freud adalah kita itu memang selalu merasa butuh perlindungan sejak kita kecil, dan kita melihat sosok Bapak itu adalah pelindung. Dan secara umum kan memang begitu. Bapak itu melindungi anaknya, apapun yang dibutuhkan diberikan buat anaknya. Kalau ada bahaya, Bapak merangkul anaknya gitu. Nah, sehingga kita butuh Tuhan, yang Tuhan itu bersifat seperti Bapak, bahkan Maha Bapa. Gitu. Dan itu pada akhirnya adalah alam ini adalah manifestasi dari Tuhan Maha Bapa. Nah, jadi keinginan untuk terlindungi, nah itu adalah keinginan yang dasar, yang primer. Yang ada ya pada manusia itu. Ada isu lagi yang harus kita angkat ya terkait dengan Freud itu. Satu, misalkan agama itu gagal atau kegagalan agama. Kemudian juga tentang pandangan yang tadi kita sebut juga tentang masa depan agama berdasarkan pikirannya Freud itu. Itu gimana? Ya, menurut Freud agama itu gagal. Ya, Freud mudah ya, agama itu gagal. Karena agama itu banyak menimbulkan peperangan, kemudian menekan orang untuk tidak bisa berpikir kreatif gitu. Tapi Freud muda pun juga mengakui agama itu berhasil. Berhasil apa? Berhasil misalnya melarang kekerasan. Melarang kejahatan. Itu berhasil. Melarang mencuri. Jadi agama bagi Freud yang dogmatisme itu harus dibuang. Tapi yang bagus-bagusnya bagi Freud oke kok gitu. Karena agama itu nanti sebagai transisi untuk menuju dewasa. Nah, dewasanya Freud itu apa? Dewasanya Freud itu adalah ketika kita mengandalkan akal. Kita mengandalkan akal, ya. Logos ya, logika, logos. Nah, kan memang ini pengertian akal ini juga sangat menarik nih Ustadz ya menurut saya. Sangat menariknya akal ya, logika, logos, kemudian rasio, rasional. Nah, itu kan mempunyai makna-makna tersendiri. Kalau Freud ini memang mengacu ke logosnya Plato atau Aristoteles, itu kan akal tuh sangat bagus. Akal itu adalah kemampuan manusia atau manusia sejati yang bisa membedakan mana dosa, mana baik. Dan kita memilih yang amal baik. Itu kan akal. Kalau Al-Farabi malah menambahkan, akal iya seperti itu, dan bahkan akal itu adalah mampu memahami ajaran agama. Ajaran agama. Karena banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh rasio biasa. Misalkan kayak sholat subuh. Itu akal yang bagus bisa memahami bahwa kita tuh perlu sholat subuh. Karena demi kesehatan kita, demi kebaikan masyarakat. Itu Al-Farabi. Dan sampai ujungnya akal itu bisa berdekatan dengan kerajaan Tuhan. Jadi akal itu sendiri sebenarnya bagus gitu. Kalau yang masa depannya itu bagaimana? Nah, masa depan bagi Freud itu haruslah akal yang tercerahkan. Ada standar artinya, kategori-kategorinya. Freud untuk kategorinya yang kita kutip memang tidak terlalu banyak. Cuma dia kan nyebutnya masa depan itu haruslah diktator akal. Jadi akal yang paling menentukan. Tapi itu akal yang tercerahkan gitu ya. Mengutamakan akal ya, akal yang tercerahkan yaitu logos. Yang dia sebut dalam istilah Freud, Freud berharap bahwa akal yang tercerahkan, logos, akan menggantikan agama yang ilusi, yang dogmatis. Nah, jadi ini menurut saya Freud benar juga dalam arti bahwa kita butuh akal yang tercerahkan. Nah, bahkan problemnya adalah sains kan kadang-kadang sainsnya dogmatis. Nah, sains sendiri juga harus sains yang tercerahkan. Jadi agama tercerahkan, sains tercerahkan, jadi hidup kita tercerahkan. Jadi kita bisa simpulkan Freud ini menolak tentang isme ya, baik dogmatisme maupun saintisme gitu ya. Oke, ini yang terakhir barangkali. Yang terkait dengan pemikiran Freud ini, yang terkait agama, sains dan sebagainya itu, menurut Paman Apik ini
untuk di Indonesia ada nggak relasi atau manfaatnya terkait dengan buku psikologi agama juga ini? Menurut saya banyak. Jadi kita harus belajar Freud. Belajar Freud itu dalam arti boleh setuju, boleh tidak setuju. Nah, bukunya Prof. Jalal itu menampilkan pemikiran Freud dengan sangat bagus. Maka kita perlu membaca dan belajar dengan cara seperti tulisannya Prof. Jalal itu. Dan di abad sekarang memang Freud ini abad 20 itu sempat ditolak di dunia. Karena teori-teori Freud ini dianggapnya tidak saintifik. Tidak saintifik ya. Nggak saintifik sampai tahun 1980, 1990 ditolak. Bahkan tahun 2017 terbit buku yang menolak Freud karena tidak ilmiah. Tapi setelah dikaji lebih jauh, ternyata Freud ini nggak bisa ditolak gitu aja, selalu muncul. Karena selalu ada bawah sadar kita, ada sisi tak sadar kita yang mengundang kita harus belajar terbuka dan sampai akhirnya memang ke spiritual. Sampai ke spiritual kayak gitu ya. Gitu. Oke, ada pesan barangkali terkait dengan Freud ini? Terkait dengan Freud ya, menurut saya ini Ustadz, pesan yang sangat penting adalah kita harus selalu membuka diri terhadap misteri-misteri yang lebih tinggi. Misteri yang tak sadar itu. Karena itu adalah, kalau bagi kita, itu adalah pesan-pesan, intuisi, ilham yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga dengan terus terbuka dengan gaya Freud ini, semoga kita bisa lebih maju lagi. Oke, makasih Paman Apik atas pencerahannya. Tampaknya kita cukupkan dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas psikologi agama. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah memperhatikan kami dan juga menonton kami terkait dengan podcast kami Psikologi Agama. Insyaallah nanti kita kembali lagi. Kita akan akhiri sekarang pertemuannya dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Apik, insyaallah kita kembali lagi. Siap.